Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansa. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang aspek hukum dalam bisnis untuk memenuhi tugas ujian setengah semester aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Marsda TNI Dr. Bapak Agus Sudarya, SE, SH, MM, MSc. Pengertian hukum. Hukum dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan maksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman atau sanksi. Adapun di sini kaidah agama. Kaidah yang berpangkal dari adanya kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa berupa peraturan yang berisi perintah dan larangan. Pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan dosa dan hukuman dari Tuhan di akhirat nanti. Itu kaidah agama. Ini ada kaidah kesusilaan. Kaidah yang berasal dari sanubari dari manusia sebagai makhluk bermoral tentang apa yang wajib dilakukan dan ditinggalkan. Pelanggarnya atas kaidah kesusilaan menimbulkan penyesalan. Itu kaidah kesusilaan. 3. Kaidah kesopanan. Norma atau peraturan yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap kaidah ini adalah cercaan dari masyarakat. Adapun di sini tujuan hukum. Kita jelaskan. Tujuan dari hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara. Di samping itu, juga tujuan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan seseorang dalam masyarakat terhadap orang lain dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan secara tegas dengan undang-undang dan bersifat memaksa, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Itu tujuan dari hukum. Sini ada pembagian hukum, luas berlakunya. Pertama, hukum umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya seperti hukum sewa-menyewa. Kedua, hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal yang khusus saja seperti aturan sewa-menyewa rumah. Adapun di sini sifatnya. Pertama, hukum pemaksa, yaitu aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian antara kedua belah pihak atau aturan yang harus diikuti oleh para pihak. Contohnya pasal 147 KUHP yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris. Kedua, hukum pelengkap atau pengatur, yaitu aturan hukum yang dapat dikesampingkan atau hanya memberi pedoman saja bagi para pihak yang mengadakan perjanjian sepanjang para pihak tidak mengaturnya. Contohnya dari pasal 1477 KUHP DT bahwa penyerahan barang harus terjadi di mana barang tersebut terletak pada penjualan, tetapi para pihak boleh menentukan lain. Sini fungsinya. Yang pertama, hukum materi, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang menentukan hak dan kewajiban memerintah dan melarang berbagai perbuatan orang dan masyarakat. Contohnya hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, undang-undang pajak penghasilan. Kedua, hukum formil, yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan dan melaksanakan hukum materi. Contohnya hukum acara pidana,
hukum acara perdata, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Sini adapun pembagian hukum. Pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau hubungan hukum antara negara dengan alat perlengkapannya. Contohnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum pajak. Yang kedua, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau antar pribadi atau antar orang yang satu dengan orang lainnya. Hukum privat disebut juga dengan hukum perdata, sedangkan hukum dagang adalah merupakan bagian khusus dari hukum perdata. Lex specialis, derogat, lex generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum, atau dengan kata lain, jika sesuatu tidak atau belum diatur dalam peraturan khusus, maka yang akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Sini ada sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum. Hukum tentang diri seseorang, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, hukum warisan. Sistematika hukum perdata menurut KUHP-DT. 1. Buku perihal orang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Kedua, buku 2 perihal benda, memuat hukum perbendaan serta hukum warisan. Buku 3 perihal perikatan, memuat hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. 4 perihal pembuktian dan lewat waktu atau kaldewasa. Aspek hukum dalam bisnis. Aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang bisnis perlu dijaga adanya persaingan yang fair serta perlindungan hak-hak maupun keadilan baik para pelaku usaha maupun konsumen sebagai pengguna jasa maupun produknya. Untuk itu diperlukan perangkat hukum beserta penegakannya yang adil serta konsisten. 2. Beberapa aspek hukum dalam bisnis yang sebagian besar terdapat dalam peraturan-peraturan keperdataan, hukum dagang maupun beberapa diantaranya juga berkaitan dengan aspek hukum pidana dan tata negara. Aspek-aspek hukum dalam bisnis diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, hukum penyelenggaraan bisnis atau usaha. 2. Hukum perlindungan konsumen. 3. Hukum perjanjian. Hukum ketenaga kerjaan. 4. Hukum kejahatan bisnis, hukum kejahatan korupsi, hukum kepailitan. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang aspek hukum dalam bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun presentasi dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.